bahwa dirinya akan menjadi Raja Jawa pada satu waktu nanti. Jadi lebih dari 100 halaman yang ada di sini, itu 100 halaman yang berupa referensi. Bagi orang yang mencintai sejarah, buku ini layak jadi bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali kepada pembahasan tentang buku. Kali ini saya akan bahas sebuah buku tentang salah satu pahlawan nasional yang sangat tersohor, Pangeran Diponegoro. Bukunya berjudul Kuasa Ramalan, Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa. Ini judul bukunya. Periode 1785 sampai 1855, karya Peter Carey. Buku ini tebal, jadi bahkan ini bukunya ada 3, lebih dari 1000 halaman. Ada tempatnya di sini. Ini Kuasa Ramalan, tempatnya boxnya. Ini jilid pertama. Mana jilid pertama? Ini jilid pertama. Kemudian setelah jilid pertama masuk jilid kedua. Dan ketika lihat jilid kedua, halamannya itu dimulai dengan halaman 399. Jadi bukan halaman 1. Ini menunjukkan bahwa ini masih sambungan dari jilid 1. Nah, jilid ketiga ini dimulai dari halaman 908. Nah, menariknya yang jilid ketiga ini, kalau yang ini isinya tulisan 2 ini, kalau yang jilid ketiga bukunya berisi appendix dan daftar pustaka. Jadi lebih dari 100 halaman yang ada di sini, itu 100 halaman yang berupa referensi. Ini menggambarkan betapa seriusnya studi literasi yang dikerjakan oleh Peter Carey. Ini sebagai sebuah karya akademik yang punya referensi yang solid. Nah, buku Kuasa Ramalan ini awalnya adalah naskah disertasi Peter Carey yang diselesaikan tahun 1975. Tapi ketika kemudian disertasi itu ditulis jadi buku, tentu saja mengalami upgrade, tidak sama seperti dengan disertasi. Buku itu atau naskah itu dibongkar ulang, disusun ulang. Jadi sistematika penulisannya beda dengan naskah disertasi. Dan ada materi-materi tambahan di versi buku ini. Tapi sebelum bicara lebih jauh tentang bukunya, seperti biasa kita lihat dulu siapa penulisnya. Siapa Peter Carey ini? Peter Carey ini adalah seorang penulis sejarawan berasal dari Inggris, dari Oxford University. Tapi beliau dikenal sebagai salah satu ahli tentang sejarah Indonesia, khususnya tentang Pangeran Diponegoro. Carey ini mengajar di Oxford, Inggris. Nah, Peter Carey memang orang asing, tapi dia sangat Indonesia. Kita sering lihat beliau pergi naik kendaraan umum, pakai batik lengan pendek, lalu sederhana sekali, sangat rendah hati, bisa ngobrol dengan siapa saja, bahasa Indonesianya sangat lancar, tentu saja memahami bahasa Jawa dengan sangat baik. Dan saya pernah suatu ketika ngobrol dengan Pak Peter Carey, saya tanya kegiatan apa, lalu dia menyebut kegiatan sedang mengurus sekolah pembuatan kaki palsu. Jadi beliau kantornya tidak jauh dari tempat saya tinggal di Cilandak Barat. Ini punya bengkel atau sekolah ya, sekolahnya jadi bengkel, namanya Jakarta School of Prosthetic and Orthotics, Cilandak Barat. Jadi mahasiswa belajar membuat kaki palsu. Nah, kembali kepada buku ini, Kuasa Ramalan. Kenapa perlawanan Pangeran Diponegoro selama 5 tahun itu disebut sebagai Perang Jawa yang penting? Nah, di sini jelaskan. Perang ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan. Dan sebelum perlawanan Pangeran Diponegoro ini, tidak ada perang yang begitu masif dan terorganisir dalam melawan kolonialisme sebelum Perang Jawa. Dampak Perang Jawa ini juga sangat besar pada kolonial. Dalam buku ini dijelaskan, 8.000 serdadu Belanda meninggal, 7.000 tentara bayaran tewas. Pejuang dan rakyat kita sendiri yang meninggal jumlahnya sangat besar, diperkirakan sekitar 200.000 orang. Jadi tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tapi perang ini juga menguras kas pemerintah kolonial dalam jumlah yang luar biasa besar. Lebih dari 20 juta golden
kalau dikonversi ya dengan nilai saat ini, kira-kira 1,8 triliun rupiah. Fantastis. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa dampak perang ini sangat besar bagi orang Jawa. Ini adalah pertama kali pemberontakan pecah di lingkungan salah satu keraton Jawa di wilayah tengah dan selatan yang pokok masalahnya terletak pada kesulitan ekonomi. Bukan ambisi kekuasaan kerabat keraton. Dan inilah yang membuat perang Diponegoro itu memang menjadi luar biasa. Karena Diponegoro muncul sebagai sosok yang mampu menghimpun beraneka ragam unsur dari masyarakat dalam panji-panji tunggal, yaitu Islam Jawa dengan tampilan yang sangat berwibawa. Nah, Peter Carey juga menyebutkan bahwa dalam Perang Jawa ini mengandung makna yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Ada benang merah antara kesulitan ekonomi dan pengharapan atas hadirnya pemimpin yang adil, yang disebut sebagai Ratu Adil, yang kemudian menciptakan sebuah gerakan yang jangkauan sosialnya luar biasa dahsyat. Buku ini juga dijelaskan beberapa aspek, beberapa segi. Pergerakan Pangeran Diponegoro merupakan pemantik awal bagi gerakan kebangsaan abad ke-20. Jadi ini rentetannya, Perang Diponegoro membuat Belanda kehabisan cash karena uangnya tersedot. Karena itulah kemudian Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa. Akibat tanam paksa itu terjadi penderitaan di rakyat, dan penderitaan di rakyat itu mengundang reaksi di Belanda sendiri. Akhirnya muncul politik etis. Akibat politik etis, anak-anak Indonesia dapat kesempatan untuk belajar. Akibat mereka belajar, mereka bertemu dengan pemikiran-pemikiran modern. Muncullah gerakan kemerdekaan dengan cara-cara yang modern, sampailah pada kemerdekaan. Jadi ini sebagai sebuah urutan. Nah, satu hal yang menarik juga dibahas dalam buku ini adalah perjalanan spiritual Pangeran Diponegoro yang sebelumnya tidak banyak dibahas secara akademik. Dalam bab 3 buku ini, dijelaskan bagaimana Pangeran Diponegoro sering melakukan tirakat. Dia melakukan perjalanan khusus dengan hanya dikawal 1-2 orang saja untuk menyepi dan mendekatkan diri pada ilahi. Jadi ketika Pangeran Diponegoro melakukan perjalanan tirakat, Pangeran Diponegoro membawa cakranya yang saat ini tongkatnya berada di Museum Nasional. Nah, ini di sini ada replika dari tongkat Pangeran Diponegoro yang selalu dibawa kemana saja, termasuk dalam perjalanan tirakat itu. Nah, dalam buku ini jelaskan salah satu kejadian yang membekas bagi Pangeran Diponegoro adalah saat tirakat di daerah Jejeran, sebuah daerah di Jogja bagian selatan. Pangeran Diponegoro mengalami peristiwa spiritual dan bertemu dengan sosok yang dianggap sebagai penampakan Sunan Kalijogo. Nah, sosok tersebut memberitahu Pangeran Diponegoro bahwa dirinya akan menjadi Raja Jawa pada satu waktu nanti. Nah, ramalan menjadi hal penting bagi Diponegoro dan menjadi salah satu pemantik perjuangan melawan kolonial Belanda. Jadi, pemantik Perang Jawa tentu saja bukan sekedar ramalan itu. Ada juga faktor-faktor eksternal yang menjadi pemicu munculnya perlawanan Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya yang ditulis oleh Peter Carey ini. Nah, faktor utamanya tentu saja adalah kesewenang-wenangan dari pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu menghasilkan kemiskinan yang luar biasa. Yang sering kita dengar dan ditulis di sini saat pembangunan jalan oleh residen Jogja namanya Hendrik Smithard, mereka memasang patok-patok di tanah di Tegalrejo yang merupakan tanah milik Pangeran Diponegoro. Tanah itu dipatok-patok melintasi makam leluhurnya. Nah, masalahnya pematokannya tanpa izin, tanpa persetujuan Pangeran Diponegoro. Dan ini membuat Pangeran Diponegoro marah sebab tanah itu, apalagi ada makam leluhurnya, itu sangat dihargai bagi masyarakat pada masa itu. Ada pepatah Jawa yang mengatakan saat dumuk bathuk sanyari bumi ditohipati. Artinya sekecil apapun gangguan atau sengketa, kalau itu menyangkut tanah dan kehormatan, maka harus diperjuangkan dengan sepenuh hati, bahkan kalau perlu harus bertaruh nyawa. Nah, dalam buku ini di halaman 609 disebutkan jelas oleh Peter Carey bahwa kecerobohan dan kebodohan dari Smithard adalah penyebab langsung pecahnya Perang Jawa. Ini menjadi salah satu perang paling dikenal dalam menyelawan kolonialisme di Nusantara.
Bagi orang yang mencintai sejarah, buku ini layak jadi bacaan. Ada fakta-fakta, perspektif-perspektif yang baru, yang unik tentang perjuangan Ponorogo dalam mengomandoi serta melawan kolonial Belanda. Jadi saya akan menganjurkan kepada semua nih, yang dalam bahasa Indonesia dijuduli Kuasa Ramalan, ini satu buku yang layak untuk dibaca. Yuk, bagi yang berminat, manfaatkan kesempatan untuk baca buku ini. Insya Allah akan banyak sekali pelajaran yang bermanfaat dari membaca buku Kuasa Ramalan karya Peter Carey ini. Selamat menikmati buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.